Selamat datang di Desa Wisata Aeng Tong Tong, salah satu desa wisata terbaik anugerah Desa Wisata 2022. Aktivitas warga tidak bisa dilepaskan dari peninggalan leluhur mereka yang merupakan empu, sebutan untuk orang pembuat keris. Ada ratusan empu di desa ini, salah satunya Sanamo, empu sekaligus ketua Pok Darwis Aeng Tong Tong. Nama saya Sanamo. Saya di sini sebagai ketua Pok Darwis Pelar Akung sekaligus ketua kelompok Pelar Akung. Ada 478 laki perempuan. Pembuat keris sama rangka, Mbak. Sama rangka kerisnya. Desa Wisata Aeng Tong Tong Sumeneb adalah desa dengan budaya serta kearifan lokal khas yang tidak dimiliki daerah lain. Bukan kekayaan alam melimpah yang jadi andalan, tapi desa ini dikenal sebagai desa penghasil keris. Lalu, apa arti dari kata Aeng Tong Tong? Aeng Tong Tong itu ada sejarahnya, Mbak. Aeng Tong Tong itu awalnya gitu di sini kan hutan belantara. Pada zaman dahulu kala hutan belantara itu sesuai dengan cerita sesepuh. Lalu datang ke sini ada seorang pangeran yang datang ke sini, artinya mau mengasingkan diri atau mau bertapa di sini. Namanya itu Pangeran Bukabu. Beliau karena di sini sampai sekarang pun juga tidak ada air memang, Mbak. Beliau berbekalkan air yang ditaruh di kalau di sini dibilangnya kenti. Bukan kenti itu di jingjing. Akhirnya ditong-tong, Mbak, Aeng tong-tong tapi keistimewaannya air itu walaupun cuma satu kendi diminum banyak orang yang membantu membibit alas ini, akhirnya tidak habis-habis gitu. Makanya sampai dinamakan Aeng tong-tong. Proses pembuatan keris ternyata tidak mudah. Butuh keahlian dan ketelitian dalam melebur dan menempa besi hingga menjadi sebuah mahakarya seni, sebuah keris dengan pamor yang indah. Proses awal kita memilih besi dulu untuk peleburan dari 3 unsur besi itu. Pertama besi baja, terus yang kedua besi luna atau besi biasa, terus yang ketiga besi meteorit atau besi yang kandungan meteornya itu besar. Tapi sekarang sudah ada lagi penemuan kita pakai nikel, Mbak, sebagai pengganti dari besi meteorit. Setelah itu kita melebur, habis itu kita pembentukan dari sebuah pamor. Karena keris itu mengandung banyak pamor kan. Ya, di situ dibentuk, akhirnya kita tempa kembali. Setelah itu kita jadi baru di finishing. Setelah di finishing, kita melakukan pengkinatahan atau pengukiran dari sebuah keris itu kalau memang mau diukir atau mau dikinata. Itu kan ada banyak motif, Mbak. Ada yang nggak usah, ada yang polos, ada yang senang dikinata. Kalau mau dikinata, dikinata. Terakhir adalah pewarangan, mengeluarkan corak pamor itu. Habis itu kita siap untuk dipasarkan. Lama pembuatan keris tergantung dari seni ukir dan keindahan keris tersebut. Karena sesuatu yang indah, pasti membutuhkan waktu tidak sebentar untuk mencapainya, kan? Ini prosesnya lama karena ini berkaitan dengan ukir dan ukirnya sangat detail. Beda dengan cuman diukir biasa. Ini ukirannya sangat detail. Jadi ini prosesnya selesainya itu 1,5 bulan. Lain rangka. Rangkanya ini kalau bikin kurang lebih ya 20 harian ini. Kalau yang seperti ini. Harga keris bervariasi. Mulai 500.000 hingga menyentuh angka 1 miliar rupiah. Pembuatan keris membuat ekonomi warga desa Aeng Tong Tong terus menggeliat seiring perkembangan zaman. Alhamdulillah semuanya perekonomian di sini dari keris, Mbak. Karena kita lihat sendirilah keadaan alamnya di sini. Gersang seperti ini, kita mau nanam apa? Alhamdulillah kita diwarisi pembuatan keris. Seandainya tidak ada pembuatan keris, saya nggak tahu lagi mau kerja apa orang sini gitu loh. Tahukah Anda, keris di Indonesia rata-rata dibuat oleh pengrajin dari Aeng Tong Tong. Model ala keris Jawa, Bali atau lainnya tinggal menyesuaikan. Saya melihat omset
distribusi keris ini luar biasa, bahkan sampai angka kemiliatan. Jadi para pengrajin keris itu ketika memenuhi, karena apa? Keris di Indonesia ini kan rata-rata buatan Aeng Tong Tong. Tinggal warangkanya, tinggal maunya, pesanan Bali, warangkanya dibuat seperti Bali. Kalau luk-luknya, kalau ini luk ya ada luk 9, ada luk 11, ada luk 13, sama luk-luknya. Tinggal modelnya khasnya yang ada di, jadi motifnya di setiap, nah itu kalau Jawa lurus, kalau Bali lah ada model, kemudian warangkanya, tempatnya. Di model Bali, model Jawa, model Sumeneb, model Pamekasan sudah. Tapi pembuatannya rata-rata ada di Sumeneb. Makanya tinggal yang pesan ini siapa. Bahkan kalau yang pesan orang Malaysia. Malaysia dari mana? Kalau dari Ponorogo, model Jawa dibuat. Dan itu rata-rata berasal dari Aeng Tong Tong. Lalu mengapa di era digital seperti ini, warga desa Aeng Tong Tong masih melestarikan budaya pembuatan keris ini? Karena satu, ini tanggung jawab kita sebagai generasi muda. Tentunya kita dituntut untuk mempertahankan budaya kita. Kita saingannya sekarang sudah digital, Mbak. Sekarang anak muda, anak kecil ada sudah susah main-mainan kelereng atau apa itulah yang mainan-mainan kuno itu kan sudah jarang. Anak kecil sekarang sudah mainnya bangun tidur sudah pegang HP. Itu kan tantangan bagi kita bagaimana nantinya kita bisa mempertahankan budaya ini. Makanya kami mendirikan kelompok yang namanya Pelar Agung itu, Mbak. Pelar Agung itu pelestari budaya leluhur yang agung, yang harus kita dilestarikan. Makanya kelompok kami itu tidak cuma melestarikan pembuatan kerisnya, tapi budaya yang ada di sini. Dalam melestarikan budaya keris ini, pemerintah Sumeneb juga memberikan pelatihan serta modal untuk para pengrajin di desa Aeng Tong Tong. Yang pertama ada semacam pemerhatian itu oleh Disperindak. Ini kan hasil usaha masyarakat. Jadi ini adalah UMKM dalam pembuatan keris. Kan bahan dasarnya itu kan dari besi, pande dan sebagainya. Nah, pemerintah itu memberikan satu pelatihan, dua modal-modal usaha kepada pengrajin keris. Baik itu berupa modal usaha bahan, apakah itu bahan untuk memahatnya ataupun untuk mengukirnya, juga bahan-bahan mungkin dari biji besinya. Nah, itu dari Disperindak setiap tahun itu selalu memberikan perhatian itu. Aeng Tong Tong bukan hanya tentang keris, tapi juga sebuah karya seni hidup yang mempersembahkan tradisi serta kebersamaan. Tidak cuma tentang empu dan keris buatannya, tapi juga kekuatan warisan dan kehangatan, pesona sejati Sumeneb Bumi Sumekar.